wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Raja dengan NIM akhir 358. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu orang. Menurut Masnya nih, kira-kira negara Indonesia ini sudah bisa dibilang negara sejahtera atau belum sih, Mas? Kalau menurut saya sih belum ya Mas ya. Bisa kita lihat ya juga ya, dalam hal apapun bisa masih belum bisa dikatakan sejahtera Mas ya. Kita bisa lihat dari hal pendidikan, dari hal apapun itu loh Mas ya. Menurut saya belum bisa dikatakan sebagai negara sejahtera Mas ya. Seperti kita lihat contoh juga bahwasanya indeks korupsi Indonesia telah mencapai di peringkat yang paling akhir. Terus skor PISA sebagai indeks dari pendidikan itu sendiri Mas, itu menunjukkan bahwasanya Indonesia ini peringkat paling bawah ya. Jadi bisa menunjukkan lah ya bahwasanya kesejahteraan Indonesia ini masih belum cukup ya. Dan juga kita bisa lihat dalam hal gaji pokok Mas, yang dimana gaji pendapatan per kapita Indonesia itu salah satu yang paling rendah di dunia Mas. Kalau nggak salah di angka peringkat ke-11 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang masih cukup sejahtera untuk sebuah bangsa dan negara gitu. Mungkin itu aja sih, Mas, pertanyaannya. Terima kasih banyak ya, Mas, atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Raja Yusril dengan NIM 202310113111358. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai aktivis yang dimana dia ini menjabat di salah satu badan eksekutif mahasiswa di salah satu bidang. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu, Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ben Jabi Prasetyo. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa selaku Kepala dari Divisi Minat dan Bakat. Ya, kira-kira nih Mas, saya mau tanya, apakah Indonesia ini sudah bisa dibilang negara kesejahteraan atau belum? Jadi kalau menurut saya sendiri, sebelum kita mengatakan apakah Indonesia ini sudah merupakan negara kesejahteraan atau belum, kita harus ketahui dulu apakah kesejahteraan itu sendiri. Nah, jika dilihat bagaimana negara kesejahteraan itu, negara kesejahteraan adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakatnya. Nah, jika dilihat dari konstitusi di pembukaan Undang-Undang Dasar, di situ menyebutkan bahwasannya negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat di alinea keempat. Nah, kalau menurut saya, untuk secara formil Indonesia ini telah mengamanatkan untuk membangun kesejahteraan itu di negara karena melalui pemerintah. Tetapi yang menjadi tantangannya bagaimana cara untuk menegakkan kesejahteraan itu sendiri. Seperti hari ini yang saya lihat, telah Indonesia di masa periode Presiden Jokowi telah membuat suatu program kerja, yaitu membentuk KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, di mana di dalam upaya tersebut telah mengupayakan bahwasanya Indonesia akan menjadi negara kesejahteraan. Tapi seperti hari ini masih banyak tantangannya dalam perjalanan program kerja tersebut. Nah, di dalam perjalanan program kerja tersebut itu masih banyak tidak menyentuh sasaran daripada kriteria Kartu Indonesia Pintar itu tersebut. Nah, itu yang dapat Indonesia ini untuk menjadi negara kesejahteraan telah mengalami banyak tantangan. Salah satunya dari target dari Kartu Indonesia Pintar itu sendiri. Seperti hari ini masih banyak yang salah target. Seperti misalnya ada beberapa mahasiswa yang memang mencukupi terkait keuangannya, tetapi malah menggunakan Kartu Indonesia Pintar. Nah, hal itu yang sebenarnya harus ditargetkan itu adalah rakyat-rakyat yang tidak mampu. Seperti hari ini, apakah jika dikatakan sudah menjadi negara kesejahteraan atau belum? Seperti hari ini saya bisa katakan masih dalam tahap untuk menjadi negara kesejahteraan. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin sampai situ aja Mas ya untuk sesi wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, karena saya sedang KKN di suatu desa di Jawa Barat, dan di sini saya sangat amat merasakan tidak meratanya dari mulai segi pendidikan, segi kesehatan, dan juga segi sarana prasarana, dari mulai transportasi seperti itu.
Cukup. Menurut Anda itu negara Indonesia ini sudah menjadi negara yang sejahtera atau bukan? Kalau menurut saya pribadi, kalau Indonesia untuk saat ini masih belum dikatakan cukup sejahtera. Kenapa? Dari segi perekonomian Indonesia ini masih belum berkembang secara menyeluruh, terutama di daerah pelosok-pelosok terpencil. Kebetulan saya dari daerah Kalimantan, yang dimana di sana masih banyak pelosok-pelosok yang masih belum berkembang lah secara ekonomi. Dari dunia ekonomi kurang maksimal, sehingga warga masyarakat di Kalimantan di tempat saya itu masih banyak yang kekurangan. Jadi kenapa saya masih mengatakan bahwasanya Indonesia itu bukan negara Sejahtera. sejahtera. Jadi itu dari ketimpangan sosial, dari ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Ya, segitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk